Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya sebuah kejadian di tempat paling terpencil di muka bumi bisa ngirim pesan ke seluruh dunia? Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah tarian kosmik di atas es Antartika bisa ngasih kita kepastian soal salah satu momen paling suci. Dengerin baik-baik ya, ini bukan prediksi, ini itu proklamasi, sebuah pernyataan fakta yang udah ditetapkan lebih dari 2 tahun sebelumnya. Keren banget kan? Sebuah kepastian yang luar biasa dalam kalender yang biasanya bikin kita deg-degan nunggu. Pasti langsung pada nanya kan, kok bisa seyakin itu padahal masih jauh banget? Biasanya kita kan nunggu pengumuman resmi setelah ada yang lihat hilal. Nah, apa sih yang bikin tahun 2026 ini jadi beda banget? Rahasianya ternyata ada di tempat yang paling nggak kita duga. Kita semua udah familiar lah ya sama prosesnya. Tiap akhir bulan Sya'ban, para pengamat di seluruh dunia bakal sibuk nyari hilal atau bulan sabit baru. Cuaca, lokasi, bahkan ketajaman mata pengamat, semuanya ngaruh banget. Makanya kadang bisa ada perbedaan kan? Oke, sekarang coba deh kita geser fokus kita. Bukan lagi ngeliatin langit sore di sekitar kita, tapi kita lihat ke skala yang jauh lebih besar, skala kosmik. Jawabannya itu bukan dari teleskop di halaman belakang rumah, tapi dari sebuah fenomena alam yang super spektakuler di benua paling selatan. Nah, ini dia nih jagoan utamanya. Gerhana matahari cincin, atau yang lebih kerennya sering disebut cincin api. Ini kejadian langka banget di mana bulan lagi ada di titik paling jauh dari bumi, terus dia lewat di depan matahari, tapi ukurannya nggak cukup buat nutupin semuanya. Jadilah cincin api itu. Coba bayangin deh suasananya. Di atas hamparan es Antartika yang beku dan super sunyi, tiba-tiba ada lingkaran cahaya yang indah banget ngebingkai piringan gelap di langit. Bener-bener kayak tarian kosmik tanpa suara yang nonton cuma segelintir ilmuwan sama langit yang dingin. Nah, yang bikin ini jadi super presisi itu ya spesifikasinya. Ini bukan sembarang gerhana loh. Ini gerhana cincin yang puncaknya bisa dilihat paling jelas dari stasiun Concordia, salah satu tempat paling terpencil di planet kita. Dan tanggalnya udah dikunci, 17 Februari 2026. Jadi gini, gerhana ini tuh lebih dari sekedar pemandangan keren aja. Ini adalah sebuah sinyal. Anggap aja kayak bisikan dari alam semesta yang ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget. Dengan cara yang paling jelas gak bisa dibantah. Nah, biar kita ngerti sinyalnya, kita harus paham dulu soal konsep hilal. Simpelnya, hilal itu bulan sabit pertama yang kelihatan tipis banget setelah fase bulan baru. Secara tradisi, ya penampakan hilal inilah yang kita tunggu-tunggu buat nentuin awal Ramadan. Nah, ini dia nih kuncinya. Gerhana matahari itu bukti astronomis yang gak bisa diganggu-gugat. Kenapa? Karena fenomena ini cuma dan hanya bisa terjadi pas bulan ada di posisi persis antara bumi dan matahari. Momen itulah yang kita sebut kelahiran bulan baru secara astronomis. Definitif. Jadi bisa dibilang gerhananya itu sendiri udah kayak pengumuman resmi dari alam semesta. Lewat mekanika langit yang super akurat, seolah-olah alam semesta bilang ke kita, "Hey, bulan baru sudah lahir, tepat di sini dan tepat saat ini." Nggak ada lagi keraguan, nggak ada abu-abu. Jelas banget. Dan kerennya lagi, kita tahu persis kapan ini bakal terjadi. Kalau pakai waktu universal terkoordinasi atau UTC, semua jadwalnya udah terpetakan dengan presisi sampai ke menit-menitnya. Puncaknya, tepat jam 12:12 siang UTC. Oke, sekarang kita coba bawa ke konteks waktu kita di sini ya, biar lebih kebayang. Misalnya di Jakarta, waktu Indonesia Barat. Gerhananya itu mulai sekitar jam 5 sore kurang dikit. Artinya apa? Artinya pas maghrib tiba di Jakarta, bulan baru itu secara astronomis bukan cuma udah lahir, tapi kelahirannya itu udah dikonfirmasi langsung oleh sebuah gerhana. Mantap kan? Ini momen yang keren banget, di mana sains dan keyakinan itu bukan cuma jalan bareng, tapi benar-benar nyambung, saling mengkonfirmasi satu sama lain. Lagian, pakai benda langit buat jadi penanda waktu itu sebenarnya bukan ide baru sama sekali. Prinsipnya ini udah tertanam dari dulu banget. Al-Quran sendiri udah menyebutkan soal hilal atau bulan sabit sebagai penanda waktu buat manusia. Nah, gerhana ini bisa kita lihat sebagai wujud paling nyata dan paling jelas dari prinsip kuno itu. Oke, jadi efek praktisnya apa dong dari semua ini? Kenapa kepastian astronomis ini jadi penting banget? Yuk kita bongkar kenapa gerhana ini benar-benar bisa mengubah aturan main penentuan awal Ramadan di tahun itu.
Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada pengamatan tradisional yang, bergantung sama banyak banget faktor. Di sisi lain, ada konjungsi astronomis yang dikonfirmasi langsung sama gerhana. Ini ibarat kepastian matematis lawan kemungkinan visual. Mau ada awan setebal apapun, nggak akan bisa ngalangin perhitungan orbit, kan? Konsekuensinya jelas banget. Dengan bukti sepasti ini yang datang langsung dari gerhana, kebutuhan buat sidang isbat atau rapat konfirmasi jadi nggak relevan lagi. Datanya udah ada di depan mata, bulan barunya udah lahir, dan seluruh dunia jadi saksinya lewat tarian matahari dan bulan itu. Jadi, semua perdebatan, semua ketidakpastian, semua kemungkinan yang beda-beda itu, semuanya mengerucut jadi satu angka ini. Satu. Cuma ada satu kemungkinan tanggal buat mulai, yaitu hari setelah kelahiran bulan baru yang dikonfirmasi gerhana itu, tanggal 18 Februari 2026. Titik. Yuk, sekarang kita rangkum perjalanan luar biasa ini, berawal dari pertanyaan soal kalender sampai nemu jawaban yang tertulis jelas di langit, di atas benua paling dingin dan paling jauh di dunia. Coba kita renungin, indah banget gak sih pemikiran ini? Bahwa dari sunyinya Antartika, sebuah pesan yang super jelas dan menyatukan dikirim buat lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Kayak ada jam kosmik raksasa yang berdetak untuk kita semua, nandain dimulainya sebuah waktu yang sakral. Dan dengan kepastian itulah, seluruh dunia bisa bersiap-siap bareng, menyambutnya bersama-sama. Sebuah ucapan selamat datang yang seolah-olah bergema dari kutub selatan sampai ke seluruh penjuru dunia. Marhaban ya Ramadan. Ini jadi bikin kita mikir ya, sambil kita jalanin hidup kita sehari-hari, sebenarnya ada kejadian kosmik apa lagi sih di luar sana yang diam-diam mengatur ritme kalender kita, musim kita, atau bahkan mungkin masa depan kita. Sesuatu yang menarik buat direnungkan pas nanti malam kalian lihat ke langit.